Pusat Kajian Representasi Sosial adalah sebuah pusat penelitian yang mengkaji fenomena sosial yang ada pada masyarakat Indonesia dengan memakai teori atau pendekatan representasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengenali apa yang disebut sebagai nalar sosial. Nalar sosial adalah sebuah pengetahuan yang bertumbuh pada masyarakat, yang bersumber pada cara hidup setiap masyarakat, pada adat istiadatnya, pada nilai-nilai kebudayaan yang mereka anggap tentang suatu hal itu baik atau buruk, pada apa yang mereka idealkan, atau bahkan pada apa yang mereka tolak. Dan pengetahuan ini mengikat seluruh anggota masyarakat dan dijadikan sebagai acuan bersama. Representasi sosial memungkinkan kita kemudian untuk mengenali melalui nalar sosial tersebut, kita bisa mengenali apa yang namanya identitas sosial. Dan apa yang dilakukan oleh Pusat Kajian Representasi Sosial adalah berusaha untuk merumuskan identitas sosial pada banyak masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa menyusun sebuah peta pengetahuan tentang masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak versi budaya, banyak versi adat, atau banyak sejarah yang berbeda. Penelitian memang bukan menjadi sebuah kegiatan yang diminati oleh banyak orang. Untuk masyarakat Indonesia, sayangnya penelitian yang selama ini dilakukan lebih banyak dilakukan oleh peneliti asing. Dan kita mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing. Padahal dalam pengertian representasi sosial ada sebuah elemen yang mempengaruhi cara berpikir seseorang yang disebut sebagai proses penjangkaran. Peneliti asing ketika mereka bertemu dengan fenomena sosial yang ada di Indonesia, untuk mengunyah, mencerna, memahami atau mengerti fenomena tersebut, dia akan selalu mengunyah dengan menjangkarkan seluruh pengetahuannya pada apa ataupun pengalaman yang dia miliki berdasarkan kebiasaan dia. Yang dalam arti tertentu bisa berbeda dengan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga tetap tidak bisa dipungkiri bahwa dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing selalu ada sudut yang bersifat bias. Pada penelitian representasi sosial yang kami lakukan adalah mencoba mengkoreksi sudut bias tersebut dengan mencoba mengerti bagaimana sebuah nalar sosial itu dibentuk berdasarkan makna yang diolah oleh masyarakat itu sendiri. Melakukan sebuah pekerjaan penelitian memang bukan sebuah pekerjaan praktis. Dalam arti membutuhkan banyak tenaga, banyak biaya, banyak sumber daya, banyak waktu, sehingga penelitian yang biasanya dilakukan adalah penelitian yang bersifat aplikatif. Dan ini sesuai dengan watak dari gerak masyarakat Indonesia, mutakhir. Artinya kita mengejar sebuah kemajuan. Dan kemajuan ini dimungkinkan kalau kita membuat sebuah penelitian untuk menguji sebuah model teori menjadi sebuah model aplikatif. Penelitian dasar pada masyarakat seperti yang sedang kita lakukan di Sulawesi Selatan bukan tipe penelitian seperti ini. Ini adalah penelitian dasar yang seperti saya katakan tadi membutuhkan banyak sumber daya. Oleh karena itu jarang sekali dilakukan. Dan kami berterima kasih sekali bahwa penelitian ini mampu kita lakukan karena kita mendapat dukungan dari PT Pertamina
untuk menyediakan sumber daya yang kita butuhkan. Ada hal yang menarik kalau kita berbicara tentang Sulawesi Selatan. Karena penelitian pada masyarakat Indonesia, baik itu yang dilakukan oleh peneliti asing maupun peneliti kita sendiri, biasanya selalu terpusat di Jawa, Bali, atau Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, kemudian Kalimantan, Sulawesi Selatan dengan sendirinya. Tetapi konsentrasi terbesar dari penelitian sosial selalu dilakukan di Jawa. Mengapa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa tradisi penelitian sosial yang berkembang pada awalnya diletakkan oleh Belanda ketika mereka menjajah seluruh suku bangsa yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Dan Jawa mewakili sebuah entitas masyarakat yang secara terus-menerus menolak kekuasaan Belanda. Ketika Belanda akhirnya secara politik bisa menguasai Jawa, mereka memutuskan untuk mempelajari masyarakat Jawa sehingga proses penjajahan itu menjadi lebih efisien. Tradisi ini kita lanjutkan dan Jawa itu sendiri memang sebuah entitas kultural yang kaya. Ada peradaban panjang, ada kebudayaan yang solid, ada struktur yang sangat masif pada masyarakatnya dan mereka memiliki huruf. Hal yang sama sekarang kalau kita melihat di Sulawesi Selatan, yang menarik untuk masyarakat ini diteliti adalah kenyataan bahwa mereka di samping memiliki huruf, mereka memiliki sebuah tradisi untuk mengingat nenek moyangnya. Dan nenek moyang ini berkaitan dengan proses dibentuknya dunia di mana manusia hidup. Masyarakat Sulawesi Selatan percaya bahwa mereka hidup di dalam 3 dunia. Dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia atas berkaitan dengan kehidupan para dewata. Dunia tengah adalah tempat di mana manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan hidup, dan dunia bawah adalah tempat di mana seluruh elemen yang berkaitan dengan air hidup. Pada dunia bawah pun hidup para dewata. Awal mitologi ini bercerita tentang bagaimana dunia tengah yang pada awalnya adalah dunia yang kosong, kemudian mereka meminta kepada penguasa langit untuk mengisi kehidupan pada dunia tengah. Patotoke, si penguasa langit tertinggi, meminta saran kepada istrinya. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk menciptakan kehidupan di dunia tengah. Dan dikirimkanlah Batara Guru, manusia pertama untuk memulai hidup sebagai manusia di dunia tengah. Apa yang penting dari pengertian pembentukan dunia seperti ini? Bahwa dunia yang 3 tersebut tidak bersifat hierarkis. Karena pada awalnya bahkan ketika Batara Guru memulai kehidupannya sebagai manusia di dunia tengah, dia berjalan, dia bisa berpindah ke dunia atas atau ke dunia bawah. Jadi tidak ada pengertian hierarkis yang mengatakan dunia atas lebih tinggi daripada dunia tengah atau dunia tengah lebih tinggi dari dunia bawah. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, Patotoke adalah penguasa yang memiliki kekuasaan hampir mutlak untuk menentukan apapun yang dia mau. Tetapi untuk mengirim manusia pertama ke dunia tengah yang menjadi cikal bakal kehidupan manusia, dia meminta saran dari istrinya. Artinya bukan hanya dunia yang tidak hierarkis, tetapi hubungan laki-laki dan perempuan pun tidak hierarkis. Dan kita membuktikan pada penelitian ini bahwa hubungan kolaborasi antara perempuan dan laki-laki pada dunia nyata bersifat sangat intensif.
Ketiga dunia seperti ini kemudian diterjemahkan di dalam wujud nyata, yaitu ruang arsitektur yang kita bisa lihat di dalam rumah panggung Bugis. Sama seperti pembagian tiga dunia tersebut, rumah panggung Bugis juga bercerita tentang hal yang sama. Kita bisa melihat pembagian ruangnya, langit-langit rumah, dia dianggap mewakili dunia atas, oleh karenanya dia dipakai sebagai tempat untuk menyimpan seluruh pusaka atau elemen sakral lainnya yang dianggap memungkinkan manusia berhubungan dengan dunia langit. Ruang tengah adalah ruang di mana manusia hidup, bisa dapur, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, teras adalah tempat di mana seluruh anggota keluarga bergerak dan hidup bersama-sama. Sementara ruang bawah atau dunia, dia mewakili dunia bawah, di sanalah biasanya hewan peliharaan ditambatkan. Sebetulnya yang menarik dari pendekatan representasi sosial adalah asumsi bahwa masyarakat itu bersifat dinamik. Jadi dia bukan entitas yang bersifat atomik, tidak mau menerima elemen apapun dari luar. Nah, karena dia dinamik, dengan sendirinya dia selalu terbuka. Dia bertemu dengan banyak elemen-elemen lain dari luar. Untuk masyarakat Sulawesi Selatan, elemen tersebut bisa elemen agama. Dalam hal ini bisa agama Islam atau agama Kristen atau agama lainnya. Bisa juga elemen yang berkaitan dengan kekuatan politik. Seperti ketika Indonesia atau seluruh wilayah di Nusantara ini dikuasai oleh kekuatan penjajah. Atau bahkan ketika secara bersama-sama Sulawesi Selatan bersama-sama dengan daerah lainnya di seluruh kepulauan Nusantara memutuskan untuk menjadi sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Atau sekarang ketika masyarakat di seluruh dunia menerima arus baru yang disebut arus global. Dalam arti tertentu, masyarakat Sulawesi Selatan dia tetap mengikuti alur dari masa silamnya, dan pada alur tersebut dia mengunyah seluruh elemen yang masuk dan bertemu dengan struktur dasarnya. Nah, penelitian representasi sosial justru memungkinkan kita untuk mengenali ketika dia bertemu dengan sebuah elemen yang bukan berasal dari struktur dasarnya, bagaimana dia mencerna, bagaimana dia mengunyah, bagaimana dia menganalisa, bagaimana dia memahami untuk kemudian diwujudkan lagi menjadi sebuah fenomena baru. Fenomena baru inilah yang disebut sebagai produk atau isi dari representasi. Dan dari representasi inilah kita bisa mengenali yang disebut sebagai nalar sosial. Sebuah platform yang menjadi dasar dari kajian representasi sosial yang dilakukan oleh Pusat Kajian Representasi Sosial. Yang menarik pada penelitian ini, walaupun tampaknya kita berada di sebuah dunia yang modern, di mana seluruh elemen dari masyarakat hidup modern itu ada, apa saja, mobil mutakhir, rumah modern, laptop, internet, telepon, gadget, apa saja. Tetapi cara mereka meletakkan seluruh objek modern itu di dalam struktur nalar mereka ternyata tidak mengalami sebuah pergeseran yang berarti. Mereka setia pada pengertian paling dasar sebagai manusia Bugis, yaitu mereka adalah keturunan dari Tomanurung. Mereka setia bahwa manusia ideal yang harus mereka wujudkan sebagai manusia Bugis adalah manusia yang selalu bercermin pada perilaku Saweri Gading. Untuk kita sebagai peneliti ada sebuah fenomena menarik. Karena sepanjang penelitian ini
kami lakukan, kami bertemu dengan banyak narasumber. Tua, muda, laki-laki, perempuan, petani, guru, profesor. Dan ketika mereka menjawab atau bercerita tentang apa yang mereka lakukan sebagai orang Bugis dalam kehidupan sehari-harinya, seluruh pengertian sebagai orang Sulawesi Selatan itu mereka ambil dari repertoar linguistik, yaitu bahasa daerah mereka. Jadi dalam arti tertentu bahasa daerah menjadi elemen perekat yang menjaga kohesivitas kebudayaan Sulawesi Selatan. Sebetulnya penelitian yang kita lakukan pada masyarakat Sulawesi Selatan itu hanya mewakili satu titik dari peta besar yang ingin atau yang kita mimpikan untuk memiliki sebuah peta pengetahuan sosial yang berasal dari keragaman yang kaya pada masyarakat Indonesia. Sulawesi Selatan hanya mewakili satu titik awal karena mereka memiliki aksara. Tapi tidak berarti masyarakat lain tidak bisa dikaji dengan pendekatan ini. Yang lebih penting lagi sebetulnya dengan memulai sebuah langkah untuk melakukan penelitian yang bersifat dasar seperti ini, kita kemudian tahu bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan dalam penelitian sosial di negeri ini. Dan penelitian seperti ini memungkinkan kita belajar menjadi diri kita sendiri, menjadi orang Indonesia, tanpa harus meninggalkan identitas yang paling dasar kita, entah itu sebagai orang Sulawesi Selatan, entah itu sebagai orang Sumatera Utara, Batak, atau orang Padang, orang Jawa, orang Bali, orang Papua. Dan dalam arti tertentu, penelitian ini memungkinkan kita menerima keanekaragaman kultural dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia.